Selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi kita fokuskan pembahasan kita hari ini adalah tentang kulit hitam. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan terkait jerawat, herbal dan lain-lain di luar kulit hitam, mohon maaf aku nggak bisa jawab. Nanti akan kita jawab di materi selanjutnya atau Zoom berikutnya. Jadi biar materinya hari ini mudah diingat dan juga kita bisa fokus bareng-bareng. Nah, sebelum masuk ke penjelasan terkait cat hitam sendiri, kita masuk dulu pengenalan tentang skincare. Jadi skincare ini kita harus tahu dulu nih, skincare itu udah termasuk kebutuhan kita kah atau keinginan. Nah, kebutuhan dan keinginan itu adalah dua hal yang berbeda. Kebutuhan misalnya kita butuh skincare yang untuk menghilangkan cat hitam. Sedangkan keinginannya ini adalah misalnya kita mau pakai skincare untuk lebih glowing lagi, lebih mengkilat lagi kulitnya. Jadi kita harus bisa membedakan dua makna penggunaan skincare. Kalau bisa menggunakan skincare itu adalah sesuai dengan kebutuhan kulit. Nah, jadi untuk permasalahan kulit sendiri, skincare itu diperuntukkan untuk membantu menutrisi kulit dari luar. Sedangkan kalau untuk membantu meningkatkan penampilan itu adalah kita menggunakan kosmetik. Nah, yang termasuk kosmetik itu adalah di luar skincare, seperti bedak, lipstick, blush on, dan cushion dan lain-lainnya. Jadi, teman-teman sebelumnya, jika ingin menawarkan suatu produk pada customer, jangan lupa untuk menanyakan apakah udah yakin belum nih skincare yang kita gunakan itu aman, apakah sudah BPOM, yakin BPOM-nya udah terdaftar apa enggak, bagaimana cara kita ya untuk ngecek apakah ini produk udah BPOM. Kadang ada produk yang sudah mencantumkan nomor BPOM-nya, tapi ternyata itu bukan nomor BPOM produk tersebut. Jadi dia mengambil nomor NA dari produk lain. Kemudian yang kedua halalnya, apakah sudah bersertifikat halal? Nah, kemudian yang ketiga adalah komposisi. Jadi komposisi ini apakah dia overclaim atau aman nggak kandungannya untuk kulit kita, untuk permasalahan kulit kita. Nah, ini adalah cara kita mengecek skincare kita apakah memang sudah memiliki izin edar. Di setiap kemasan skincare itu ada barcode nih, ini terlampir barcode-nya. Nanti teman-teman bisa download aplikasi Cek Bepom, itu ada di Play Store. Bisa di-download di handphonenya masing-masing. Di situ nanti bisa coba cek scan barcode yang ada di kemasan. Mungkin nanti ambil salah satu contoh produk SR. Nanti jika produk itu udah ada izin BPOM-nya, pasti akan muncul namanya. Jadi daftar mereknya, nomor registrasi, nama produk, dan si pendaftar produk tersebut. Nah, ini adalah contoh sertifikat BPOM untuk produk SR12. Di sini juga kita bisa download sendiri, ada linknya. Kemudian ini adalah salah satu contoh sertifikat halal produk. Nah, berbeda dengan BPOM, untuk BPOM itu satu produk itu satu sertifikat, sedangkan halal itu merujuk kepada satu industrinya. Jadi misalnya di SR itu kan kosmetiknya ada Putikayo. Jadi satu sertifikat halal produk SR itu bisa dalam satu sertifikat itu 10 produk yang ada di Putikayo. Jadi setiap tahunnya akan diupdate jika ada sertifikat yang keluar. Nah, ini adalah pengujian salah satu produk kita udah yang sudah diuji labnya, benarkah mengandung ini contohnya mengandung niacinamide, itu sudah uji. Ternyata produk kita memang ada niacinamide-nya 2,7%. Kemudian eh, kita sudah cek kalau di produk kita itu tidak ada hidroquinonnya. Di sini tertera eh, ini non-detected, berarti tidak ada hidroquinone, kemudian ini juga tidak ada merkuri. Nah, kenapa hanya dua parameter ini? Karena memang di lab itu hanya baru dua parameter yang tersedia. Jadi, teman-teman jangan lupa kalau mau pakai skincare, mungkin di sini juga ada kan teman-teman sendiri juga mungkin pasti pakai produk di luar SR nih karena udah cocok. Nah, jangan lupa cek nomor BPOM-nya, izin edarnya, dan kandungannya. Karena apa? Karena kalau misalnya eh, sudah di luar, hmm, eh,
Nah, karena kalau misalnya sudah tidak ada izinnya, ini adalah salah satu contoh berbahaya akibat krim skincare atau skincare abal-abal nih. Salah satunya adalah flek hitam yang muncul secara berlebihan. Jadi kita hari ini akan membahas flek hitam. Jadi salah satu hal cara untuk menghindari itu tadi di awal jangan lupa cek BPOM produk dan nomor registrasinya, halalnya dan kandungannya apakah cocok dengan kulit. Jangan lupa cek apakah ada merkurinya atau hidroquinonnya. Nah, itu saja terkait pengenalan terkait registrasi produk skincare. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi tentang flek hitam itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke hitam, ini adalah salah bentuk gambaran struktur kulit. Ini sudah beberapa kali berulang untuk gambar struktur kulit sendiri. Kita ingatkan lagi di sini bahwa struktur kulit kita itu berlapis, jadi tidak hanya di atas aja. Nah, ada lapisan yang paling bawah itu ada namanya hipodermis. Nah, beberapa orang ada fleknya itu udah sampai bawah sehingga akan sulit untuk hilang. Nah, yang paling atas ini namanya epidermis yang bisa kita raih, yang biasanya kita oles skincare itu adalah lapisan paling atas yang disebut dengan epidermis. Nah, jadi kulit itu bukan hanya untuk kita rawat saja. Jadi dia memiliki beberapa fungsi kulit yaitu untuk melancarkan aliran darah, kemudian untuk perasa juga dan juga untuk kecantikan. Nah, jika kita tidak merawat kulit atau tidak melindungi kulit dari pengaruh buruk, jadi seperti contohnya yang pertama adalah terjadi pembakaran kulit. Kemudian kulit kotor akan membentuk jerawat dan komedo. Kemudian kulit akan mudah menua sebelum waktunya yang kita sebut dengan anti-aging. Kemudian keriput pada kulit dan eksim yang berlebihan dan juga luka bekas yang susah hilang. Nah, masuk ke definisi flek hitam sendiri, flek hitam di sini kita definisikan merupakan salah satu masalah kulit yang terjadi akibat dipengaruhi oleh penuaan usia sehingga berdampak pada penurunan kinerja regenerasi kulit. Permukaan titik hitam ini akan terus berkembang disebabkan jumlah antioksidan dan melanin tertimbun begitu banyak. Nah, jadi sebenarnya kalau zaman dahulu itu flek hitam ini hanya muncul di saat usia tua, tapi saat sekarang karena eh, sulitnya banyaknya tingginya intensitas matahari semakin naik, jadi akan mudah munculnya flek hitam akibat pengaruh buruk sinar UV. Nah, masuk ke kita penyebab flek hitam sendiri. Yang pertama itu adalah paparan sinar matahari, 90%-nya adalah pengaruh dari terbentuknya flek hitam. Kemudian yang kedua adalah kontrasepsi. Beberapa kontrasepsi itu akan memicu terjadinya flek hitam karena pengaruh hormon dari dalam mempengaruhi melanin kulitnya. Kemudian yang ketiga adalah bekas jerawat. Nah, bekas jerawat yang minim cleansing. Jadi, bekas jerawat itu kita harus rajin-rajin cleansing, rajin-rajin eksfoliasi. Karena jika tidak akan membentuk makin lama makin menghitam dan akan lebih sulit hilang. Nah, yang keempat adalah kedalaman flek hitam dan struktur lapisan kulit. Nah, seperti yang tadi ada gambar lapisan kulit, ada orang yang fleknya itu udah sampai bawah, kemudian ada yang fleknya juga baru di tengah-tengah, ada yang fleknya baru di atas. Nah, jadi orang yang fleknya itu udah sampai lapisan paling bawah, itu akan makin lama untuk dihilangkan. Sedangkan yang lapisan paling atas itu akan lebih mudah hilang. Jadi berbeda setiap kondisi kulit. Nah, kita masuk ke jenis bintik hitam atau jenis flek hitam. Sebenarnya jenis flek hitam ini ada 4. Ada melasma, itu penyebabnya sinar UV. Kemudian ada solar lentigo, ini biasanya terjadi pada saat usia tua. Yang ketiga ada freckles. Kemudian yang keempat adalah post inflammatory. Nah, yang kita bahas hari ini adalah tentang melasma. Karena melasma ini penyebab utamanya adalah sinar UV. Nah, ini adalah contoh melasma yang sering terjadi saat ini. Solar lentigo karena ini pengaruh usia. Jadi beberapa orang karena genetik semakin tua, flek hitamnya akan muncul. Itu beberapa faktor yang tidak bisa kita rubah karena genetiknya. Kemudian flek ini biasanya terjadi pada orang bule yang berkulit putih. Itu juga karena genetik.
yang biasanya mukanya ada bintik-bintik hitam yang paling banyak itu di area pipi dan mata. Nah, yang post inflammatory ini biasanya karena eh, pasca jerawat, yang jerawatnya meradang dan berbekas. Ini disebut dengan post inflammatory atau pasca peradangan. Dan contohnya di sini pertama adalah prickles. Nah, prickles ini biasanya terjadi di Eropa, kemudian biasa terjadi pada orang yang berkulit putih. Ini disebabkan oleh faktor genetik atau turunan dari autosomal dominan. Nah, yang kedua adalah melasma. Jadi kita hari ini akan bahas terkait flek hitam yang jenis melasma, karena ini adalah jenis secara umum yang terjadi saat ini. Faktor eksternal dan internal. Jadi melasma ini ada dua faktor. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Yang eksternalnya ini adalah sinar matahari, itu faktor utamanya. Kemudian yang kedua adalah polusi, yang ketiga adalah merkuri dan hidroquinone. Kemudian ada faktor internal. Faktor internal ini yang tidak bisa kita rubah, hanya bisa diminimalisir. Pertama adalah genetik. Genetik adalah turunan. Kemudian hormonalnya, itu biasanya karena pemakaian kontrasepsi sehingga mempengaruhi bagian tubuh dari dalam dan mempengaruhi hormonnya. Yang ketiga adalah stres. Nah, stres itu termasuk dalam faktor internal. Nah, ini untuk contoh post inflammatory biasanya disebab noda bekas jerawat dan noda bekas gatal atau eksim. Biasanya lebih mudah dihilangkan dibanding dengan melasma karena biasanya dia hanya di lapisan atas. Nah, masuk ke flek hitam sendiri sebenarnya dia termasuk ke gejala kelainan pada kulit akibat produksi melaninnya yang terlalu berlebih. Jadi kulit kita itu ada yang namanya melanin. Melanin ini adalah yang memberi warna pada kulit, yang membuat kulit setiap orang berbeda itu disebut melanin. Kemudian, yang kedua adalah faktor bertambahnya usia atau disebabkan intensitas yang terlalu sering di luar ruangan, sehingga lebih banyak berinteraksi dengan sinar matahari. Nah, disebabkan oleh sinar matahari yang mengenai wajah atau pada area kulitnya. Dan yang keempat adalah penurunan kinerja regenerasi kulit. Biasanya ini penurunan kinerja regenerasi kulit itu terjadi di usia 30 hingga 40 tahun ke atas. Nah, ini adalah contoh ilustrasi saat sinar UV mengenai kulit yang tidak dilindungi dengan tabir surya. Nah, di sini, nah ini adalah flek hitamnya yang sudah, nih, ini ada flek hitam yang coklat-coklat ini. Nah, jadi si melanin ini yang awalnya berwarna pink, jadi berubah karena adanya sinar UV, jadi berwarna coklat. Kemudian di sini lebih jelasnya, ini dari gambarnya lebih jelas dari samping. Nah, ini adalah salah satu contoh skin pigmentasi. Jadi, kenapa orang yang flek hitamnya banyak setelah pakai skincare flek hitam kok makin lama makin banyak gitu ya. Nah, karena dia kan berada di daerah paling dalam. Kalau misalnya kita oleskan skincare, jadi yang atas, yang di bawah ini perlahan-lahan akan naik. Jadi dia perlahan-lahan akan naik sehingga terbentuklah bentuk flek hitam yang seperti baru. Padahal ini adalah flek lama yang sudah lama mengendap di bawah kulit. Jadi sebenarnya itu bukan fleknya makin banyak karena skincare, padahal itu adalah proses penyembuhannya. Nah, baiklah, di sini adalah perbedaan pengaruh buruk dari sinar UVA dan UVB sendiri. Nah, yang paling berbahaya adalah sinar UVA. Karena sinar UVA ini dia dapat menembus bagian kulit paling dalam, sedangkan UVB yaitu hanya batas di tengah bagian hipodermis tadi. Jadi, memang tabir surya di sini sangat penting untuk menghindari flek hitam. Nah, ini adalah penjelasan melanin tadi, bahwa melanin merupakan pigmen alami yang memberi warna pada kulit. Jadi, pigmen yang menentukan warna kulit. Jadi, setiap orang itu warna alami kulitnya berbeda. Nah, itulah tadi melaninnya akan diganggu oleh si sinar UV sehingga muncullah flek hitam.
Nah, ini sedikit tentang skema terbentuknya flek hitam dari orang yang berkulit sehat. Nah, jadi di sini ada faktor risiko yang tadi ekstrinsik, kemudian ada internal. Nah, ekstrinsik tadi adalah dari sinar UV, dari kosmetik, dari obat-obatan. Nah, jika kita terkena kedua faktor ini, jadi terjadilah produksi melaninnya yang makin meningkat. Kemudian, selain terjadilah kelainan kulit yang kita sebut itu hiperpigmentasi. Pigmennya berlebih sehingga terjadilah melasma tadi atau flek hitam. Nah, setelah penjelasan dasar terkait tes hitam dan penyebabnya, kita masuk ke treatment tes hitam sendiri dari SR12. Jadi kita dari SR12 itu ada dua juga treatmentnya dari eksternal dan internal. Nah, eksternal ini kita pakai adalah skincare, kemudian internal itu antioksidan yang bisa kita konsumsi untuk membantu meminimalisir adanya tes hitam. Kita masuk ke skincare yang pertama. Untuk solusi face hitam yang paling utama itu kita tabir surya. Nah, tabir surya itu kita sekarang ada tiga, sun care, sunblock, dan sunscreen. Wajib banget pakai tabir surya itu setiap hari, terutama yang punya pekerjaan di luar rumah, dan wajib di reapply setiap 3 sampai 4 jam sekali. Kemudian juga frekuensi pemakaiannya juga berpengaruh. Jadi jangan sampai dipakai cuma beberapa titik saja. Biasanya itu disarankan itu adalah 2 ruas jari. Kemudian, jika yang sudah punya flek hitam, itu kita sarankan adalah spot essence dan rangkaian DNA salmon. Kemudian, untuk cleansingnya bisa disesuaikan dengan jenis kulit, uh, micellar water atau milk cleanser, dan ada eksfoliasi dengan toner BH atau toner AHA. Kemudian DNA salmon serum, retinol, dan face oil. Nah, retinol sangat sangat direkomendasikan untuk yang punya flek hitam. Itu bisa rutin dipakai 3 sampai 4 kali per minggu. Jangan lupa juga untuk selalu pakai masker eh, rutin 1 sampai 2 kali seminggu. Nah, yang paling kita rekomendasikan sebenarnya semuanya boleh dipakai untuk perawatan kulit hitam, tapi yang paling direkomendasi di sini adalah coffee mask. Jadi yang paling rekomendasi untuk kulit hitam adalah coffee mask. Nah, kita masuk ke daily pemakaian eksternalnya dari morning rutinnya. Pertama, sebenarnya teman-teman boleh official di sini tidak harus menggunakan semuanya. Yang paling wajib di sini adalah sunscreen-nya. Itu tidak boleh di skip. Mungkin nanti customer-nya pasti akan ada yang terkendala biaya dan lain-lainnya. Jadi kalau mau dikurangi produknya, jangan sampai yang dikurangi adalah radius surya. Nah, yang pertama double cleansing, kemudian facial wash. Di sini kita dua pakainya, facial wash bulus atau coffee. Jadi sesuaikan dengan jenis kulit. Sebenarnya orang flek hitam ini juga harus menyesuaikan jenis kulitnya. Ada yang flek hitamnya kulit berminyak, ada yang flek hitamnya kulit kering. Kalau dia kulit berminyak, kita saranin facial wash bulus. Kemudian kalau kulitnya kering itu pakai facial wash coffee. Kemudian serumnya di pagi hari bisa pakai lightening serum atau face oil serum. Nah, jangan lupa juga pakai sunscreen agent disesuaikan dengan jenis kulit. Ceramic Skin Berries ya, day creamnya Spot Essence Cream. Jadi di day cream spot ini ada kandungan melazero yang dapat membantu mengurangi flek atau bintik hitam di wajah. Kemudian masuk ke night routine-nya atau pemakaian di malam hari. Sama halnya dengan pemakaian di pagi hari, cuman beda di sini di malam hari kita udah nggak pakai sunscreen, kita gantikan dengan pemakaian serum. Jadi bisa pakai serum retinol atau face oil serum. Jadi eh, serum retinol yang paling penting untuk face hitam. Kalau pemakaian bisa 2 sampai 3 kali seminggu terlebih dahulu, kemudian dirutinkan bisa juga diselang-seling dengan penggunaan face oil serum. Nah, eh, kita masuk di sini untuk skincare eksternalnya ada yang khusus DNA salmon rutin. Jadi teman-teman di sini juga udah ada yang udah cocok nih pakai DNA salmon buat kulit hitam. Kalau udah cocok, boleh lanjutkan sesuai aturan pakai.
Cuman ditambahkan di sini adalah double cleansing. Nah, double cleansingnya dipakai sebelum cuci muka, kemudian karena di day creamnya ini sunscreen agentnya sedikit, boleh ditambahkan penggunaan tabir surya sebelum pakai Dena Sunscreen. Nah, di sini masuk ke weekly routine, weekly adalah mingguan. Jadi mingguan itu kita bisa pakai masker kopi 1 sampai 2 kali seminggu. Kemudian bisa pakai toner AHA atau BHA 2 sampai 3 kali seminggu. Kalau misalnya terlalu banyak produk yang dipakai rangkaiannya, misalnya hari ini pakai retinol, besoknya pakai toner BHA, jadi diselang-seling biar kulitnya tidak sensitif. Nah, masuk ke perawatan internal atau dari dalam. Sebenarnya dari dalam itu yang paling penting pertama adalah rajin konsumsi air putih. Nah, yang pertama di SN12 kita rekomendasiin adalah CU Collagen Drink dan Lemon Cool. Jadi si CU ini ada yang kandungan kolagen sehingga membantu meningkatkan elastisitas kulit serta mencegah tanda penuaan dini seperti flek hitam dan mengurangi kulit kering. Nah, kemudian Herbal S12 kita saranin juga untuk lebih konsumsi lemonku. Jadi kandungan vitamin C dalam lemonku ini sangat tinggi sehingga dapat membantu memudahkan kulit hitam dan mengurangi bekas jerawat untuk titik hitam pada wajah tanda penuaan dini. Jadi untuk perawatan kulit itu penting luar dalamnya dirawat karena agar balance. Kalau misalnya kita fokus ke skincare aja, ternyata tidak menjaga makanan, tidak konsumsi minuman yang tinggi antioksidan, itu juga akan lebih lama prosesnya. Nah, ini salah satu ilustrasi bagaimana sih kok flek hitam itu akan makin lama akan memudar. Jadi di sini ada lapisan kulit tadi, sebentar. Nah, ini adalah lapisan kulit kita yang dari epidermis. Terus yang lapisan kedua yang paling akhir adalah hipodermis. Nah, yang bulatan biru ini adalah ibaratnya adalah skincare spek hitam yang kita pakai. Jadi skincare ini akan menyerap ke dalam sampai kulit bagian dalam sehingga dia nanti akan memicu flek itu untuk naik, untuk keluar karena flek yang udah ada di lapisan paling atas itu lebih mudah untuk dihilangkan dibanding yang paling bawah karena susah untuk memancing flek itu keluar lagi. Nah, ini yang pertama adalah langkah memblokir drainase hitam namanya. Jadi, lapis demi lapis menghancurkan melanin dan mengarahkan keringanan. Kemudian, menembus jauh ke dalam dasar kulit, meningkatkan penyerapan, mempercepat pemisahan melanin dan keratin, sehingga mencerahkan noda yang sudah ada di kulit. Nah, yang ketiga, ini setelah flek yang sudah sampai di atas, itu meningkatkan vitalitas kulit, membangun lapisan pelindung untuk pancaran dari dalam keluar. Jadi, sebenarnya memang proses flek hitam itu terlihat lama dan terlihat kok ini makin banyak fleknya nggak hilang-hilang, tapi itu adalah salah satu tanda penyembuhan. Jadi memang harus sabar dan telaten dalam perawatan kulit flek hitam. Nah, ini juga salah satu contoh ilustrasi saat kulit kita terkena radikal bebas. Nah, ibaratkan yang orange ini adalah antioksidan yang baik. Nah, sedangkan yang kuning ini adalah radikal bebas dan jahat yang bikin kulit kita mungkin kering, jerawat, dan sakit hitam salah satunya. Nah, saat kita kasih antioksidan di radikal bebas ini, di sini, maka antioksidan akan menetralisir dan menghentikan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel. Jadi, penting tadi antioksidan dari dalam dan dari luar, terutama yang dari dalam. Itu penunjang dalam mempercepat eh, penyembuhan atau mengurangi flek hitam pada kulit. Hmm. Nah, jadi kesimpulannya setelah pembahasan flek hitam ini,
Kita harus tahu nih waktu berjemur yang baik itu di jam berapa sih? Memang berjemur itu sangat baik untuk mendapatkan vitamin D, untuk memperoleh kalsium, terutama yang bagi usianya udah 30 tahun ke atas itu sangat butuh vitamin D. Hindari berjemur di jam 10 sampai jam 2 siang karena saat itu intensitas lapisan ozon menipis sehingga radiasi UV-nya lebih tinggi. Jadi kita rekomendasikan untuk berjemur itu 15 sampai 10 menit di jam pagi 7.30 sampai 9.30 dan di sorenya itu jam 3 sampai jam 4 sore. Karena saat itu radiasi UV-nya memiliki intensitas yang lebih rendah. Nah, langkah-langkah pencegahan flek hitam nih, ada beberapa langkah untuk pencegahan yang bisa kita lakukan saat ini. Yang pertama adalah tabir surya. Disiplin menggunakan tabir surya setiap hari 15 sampai 30 menit sebelum keluar rumah, minimal SPF 15. Jadi pakai tabir surya itu bukan saat kita mau keluar detik ini juga langsung pakai, tapi pakainya itu 15 menit sebelum keluar agar penyerapannya maksimal sehingga saat keluar rumah dia udah si tabir surya ini udah siap nih buat melindungi atau memblok sinar UV agar tidak masuk ke dalam kulit. Nah, yang kedua adalah makanan sehat. Nah, makanan sehat ini konsumsi makanan yang minuman yang tinggi antioksidan. Salah satunya tadi adalah lemon to SR12. Yang ketiga, reapply tabir surya setiap 3 sampai 4 jam sekali. Jadi itu biasanya mungkin teman-teman bisa pakai setelah sholat zuhur dan setelah sholat asar. Jadi nggak harus cuci muka pakai sabun dulu. Kecuali mungkin yang lagi make upan ya. Yang lagi make upan itu kan sebenarnya memang make up itu harus kita hapus untuk sebelum berwudu atau sebelum sholat. Jadi habis sholat boleh dipakai lagi tabir suryanya. Nah, yang keempat, batasi sinar UV. Jadi maksudnya di sini adalah yang tadi hindari berjemur di jam-jam intensitas sinar matahari tinggi. Dan yang kelima adalah cek kesehatan kulit. Ini opsional bagi yang jika punya riwayat pemakaian merkuri atau hidrokuinon. Jangan lupa cek kesehatan kulitnya ke dokter kulit untuk kadang itu di klinik ada beberapa klinik yang sudah menyediakan yang bisa mendeteksi adanya flek hitam dari dalam kulit bagian dalam yang tidak bisa terlihat oleh mata, tapi dari alat itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman khawatir, oh sebelumnya saya udah pernah nih pakai merkuri sama hidroquinone itu gimana ya gitu. Kalau misalnya khawatir, baiknya lakukan pengecekan di dokter kulit. Nah, closing quotes-nya di sini dampak terburuk tidak memakai tabir surya adalah meningkatnya risiko flek hitam yang mungkin akan muncul 10 hingga 20 tahun kemudian. Jadi mungkin hari ini teman-teman tidak terlalu aware dengan pemakaian tabir surya karena merasa mukanya baik-baik aja nih, nggak ada apa-apa, nggak ada muncul flek. Karena memang flek itu tidak langsung muncul di detik itu juga karena memang lapisan kulit kita itu sangat banyak berlapis-lapis jadi dia bisa muncul 10 hingga 20 tahun kemudian jadi jangan sampai menyesal nanti kalau udah 20 tahun kemudian fleknya banyak makin susah dihilangkan tidak dan kita juga nggak tahu 20 tahun kemudian bagaimana perkembangan skincare tentang flek kita apakah masih baik jadi tetap disarankan untuk pemakaian tabir surya jangan lupa selalu diingatkan ke customer-nya juga ke mitra-mitranya juga bahwa tabir surya adalah eh, skincare paling penting yang tidak bisa di skip. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang salah, mohon maaf. Karena saya lagi pilek, jadi suaranya kurang jelas. Maaf ya semuanya. Kalau misalnya ada yang tanya, boleh raise hand atau di kolom chat. Kembalikan ke Paisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zora atas materinya yang begitu luar biasa ya. Teman-teman ya kita sudah simak materi dari Mbak Zora ya. Tadi sudah jelas banget ya bahwa insya Allah ya produk S12 ini aman ya. Dan sudah tadi juga disampaikan bebas merkuri dan juga bebas hidrokuinon ya. Nah, kita saat ini masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya mengenai flek hitam,
ya, ataupun mengenai produk yang tadi disampaikan Mbak Zora. Nah, boleh yuk kita saat ini masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini juga Saya mungkin Mbak Zora ini ada beberapa pertanyaan yang ada di Zoom chat nih. Kita akan coba bacakan dulu ya. Ada mungkin beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan produk apa yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Zora. Nah, ya. Nah, mungkin secara basic nih Mbak Zora nih, ada pertanyaan mungkin kalau DNA salmon itu diambil dari bagian apanya salmon ya? Apakah mungkin bagian hatinya, apakah bagian oke. telurnya, apakah bagian ekornya ya? Nah, Oke, jadi untuk DNA salmon itu diambil dari tulang salmonnya, teman-teman. Ada yang nanya itu ya, Paisan, sangat ada detail. ya. Jadi diambil dari tulang salmonnya ya. Iya, Nah, oke, oke. Nah, terus ini ada yang raise hand nih. Boleh nih, Bu Restri. Silakan Bu boleh yang Restri untuk resen dulu memberikan deh. pertanyaan nih ya. Kita utamakan yang raise hand dulu ya. Assalamualaikum, izin off cam ya. Ya, baik Ibu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mau nanya tentang cara reapply sunscreen ya. Kan reapply itu eh ya, waktunya tergantung di SPF-nya ya. Kalau SPF-nya semakin besar, semakin apa? Jarak waktu untuk reapply-nya semakin jauh juga ya. Nah, tapi untuk reapply-nya itu apa kita harus cuci muka dulu atau langsung aja reapply? Langsung reapply sunscreen-nya. Terus kalau pagi, terus kalau kita tuh sehari-harinya pakai kayak day cream ya, seperti apa salmon ataupun mungkin spot essence, apakah itu juga perlu di reapply lagi atau hanya sunscreennya saja? Itu. Baik. Terus yang ketiga, borongan. Hmm. Kalau apa fleknya itu karena hormon, biasanya kan ibu ya, apa yang hamil atau Hamil. menyusui ya ada hormonnya itu menyebabkan flek meskipun dia pakai sunscreen gitu ya. Nah, itu berarti si fleknya itu apakah sampai ke dalam banget apa gimana? Itu pertanyaannya. Makasih. Sama, Marti. Ada tiga pertanyaan ya. Jadi, yang pertama terkait representation, apakah cuci muka dulu atau enggak? Jadi, sebenarnya di sini ada dua opsional. Ada memang orang yang enggak mau cuci muka langsung pakai, tapi sebenarnya ada sebenarnya lebih baik cuci muka eh, yang sholat, habis sholat itu kan kita wudhu, habis sholat zuhur atau habis sholat asar dipakai lagi. Jadi yang nggak perlu pakai sabun. Tapi mungkin yang teman-teman yang nggak yang non muslim mungkin yang nggak sholat itu kalau dirasa bedak atau make upnya itu agak tebal atau itu bisa menghambat penyerapan skincare, baiknya memang cuci muka terlebih dahulu. Tapi kalau bagi kita yang biasanya sholat sholat itu baiknya nggak usah cuci muka pakai sabun, udah cukup cuci pakai air wudhu aja, di sholat pakai lagi, kemudian nanti asar pakai lagi. Nah, kemudian yang kedua, DNA salmon ya Mbak. Iya, maksudnya kalau reapply sunscreen itu yang di reapply cuma sunscreennya aja Hmm. atau krim-krim juga di reapply? Oke, jadi untuk yang di-reapply itu cukup sunscreennya aja, krim-krimnya nggak usah di-reapply karena untuk krim-krim yang eh, itu tabituryanya itu tidak sebanyak kandungan sunscreen agentnya itu tidak sebanyak di tabisurya. Jadi memang yang disarankan reapply itu adalah tabituryanya, bisa sunblock, suncare atau sunscreen gel. Kemudian yang ketiga Mbak, mohon maaf. Yang ketiga tadi kalau flek hitamnya karena hormonal Hmm. itu sampai ke dalam atau bagaimana? Ya, jadi kalau flek karena hormonal itu biasanya tidak sampai dalam, itu biasanya pada lapisan atas. Itu sama halnya kayak kita kena jerawat. Jadi yang biasanya jerawat hormon yang mau menstruasi, itu kan muncul jerawatnya. Itu lebih mudah hilang jerawatnya dibanding jerawat karena salah pemakaian krim atau lain-lainnya. Jadi biasanya yang paling dalam itu, flek paling dalam itu biasanya disebabkan memang karena eh, tadi pengaruh buruk sinar UV. Di luar itu biasanya hanya di lapisan atas. Pasti banyak. Sama Mbak Astri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, Kak Restri. Semoga terjawab ya. Bisa di chat. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Kak Zora di Zoom chat nih ya. Ada beberapa pertanyaan banyak nih lumayan nih. Lagi Cukup coba kita akan scroll-scroll. pilih-pilih dulu ya, mana yang kira-kira berkaitan dengan produk atau materi kita hari ini.
Ini aku ada Nah, salah satu ini ada, oke, yang mana Mbak Zora? Ini ada dari Windri, dari Kak Windri. Windri. Kalau Bolehkah ada share materinya? oh Ya, oh bukan ya. Ini ada Bu bayar, Windri juga enggak sama nih. bercanda. Selamat siang kakak, bolehkah share materinya agar bisa jadikan bahan untuk promo ya. Nanti materinya akan kita share Ya, berkaitan bersamaan juga dengan rekaman Zoom kita pada hari ini di link yang sudah biasa kita share ya. Ada link rekamannya ya. Nanti teman-teman tinggal minta ke leadernya ya untuk minta link rekaman Zoom dan juga materi. Jadi nanti materi dan rekaman itu ada pada link tersebut. Nanti tinggal dicari bulannya saja ya. Nah, terus pertanyaannya apa dari Kak Winter ini? Nah, pertanyaan via kalau kolom chat ada ya. Kalau ada flek hitam sudah coba Dana Salmon tapi nggak cocok kulit muka jadi kering. Sarannya pakai apa ya, Kak? Nah, jadi sarannya boleh pakai tadi yang kita rekomendasikan sebelum Diana Salmon, itu bisa pakai yang paket yang enceran, bukan paketan. Jadi bisa mungkin dipilih untuk kulit yang kulit keringnya, cuci mukanya bisa pakai facial wash coffee, kemudian boleh tambahkan ceramide, kemudian boleh pakai spot essence di malam dan paginya. Jadi kalau misalnya emang nggak cocok paketan Dana Salmon, bisa pakai yang tadi yang produk-produk yang sudah diuraikan. Nanti ada di materi, itu ada ceramide, spot essence, krimnya, kemudian serumnya ada retinol sama lightening dan face oil serum, kemudian nanti ada tonernya AHA dan BHA. Jadi kalau untuk kulit kering itu pakai toner AHA dan kulit berminyak itu pakai toner BHA. Jadi jangan sampai kebalik. Intinya jangan lupa untuk kenali dulu jenis kulitnya untuk sebelum pakai rangkaian skincare. Oke, sudah dijawab ya Kak Winry ya. Nah, terus juga ini ada Oke. beberapa pertanyaan nih. Suncare atau sunblock bisa diganti dengan apa ya? WMC itu apa? WMC atau tidak ya, Kak? Nggak bisa, karena memang sunset tanduk itu KB surya, sedangkan WMC itu dia moisturizer. Kalau WMC mau Hmm, digantikan dengan ceramide itu nggak masalah, tapi kalau oke. digantikan dari KB surya nggak bisa. Oke ya, sudah terjawab ya, Kak ya. Lalu juga ini ada beberapa pertanyaan nih dari Residit Kakak nih. Kemarin dapat edukasi eh kalau sabun pencuci muka itu sudah dilarang dengan busa yang banyak karena akan membuat kulit akan semakin lebih kering. Mohon pencerahannya. Dan kedua, apakah day cream Dana Salmon boleh dikombin dengan sunscreen? Bagaimana aplikasinya? Gitu ya. Baik, jadi yang pertama, sabun pencuci muka yang dilarang dengan busa yang banyak. Nah, sebenarnya banyaknya busa yang didapat itu tergantung berapa tetes kita menuangkan sabunnya itu. Kemudian eh dan eh, tergantung jenis kulitnya. Kalau misalnya jenis kulitnya kering, kita ada produk kulit untuk jenis kulit kering dan kulit berminyak. Yang jenis kulit kering berarti dia dapat membantu melembabkan, sehingga ada di sana kandungan melembabkan, bukan menyebabkan makin kering. Nah, sedangkan untuk yang berminyak itu akan membantu untuk mengurangi minyaknya, sehingga dia akan lebih netral kulitnya, nggak terlalu kering, nggak terlalu berminyak. Jadi sebenarnya busa banyaknya enggaknya itu boleh di opsional saat kita menuangkan sabunnya sendiri. Kemudian, kecuali untuk facial foam glutathione, itu kan memang sudah ada busanya. Jadi untuk facial foam itu, bagi yang kulit kering, kita kurang rekomendasi langsung pakai banyak. Jadi baiknya dipakai dikit-dikit Hmm. dulu nih, karena dia kan dapat mengangkat kotoran itu lebih maksimal. Jadi itu yang memicu kulit kering. Ini berbeda dengan facial wash biasa. Kemudian yang kedua, apakah Denafamo dikombin dengan sunscreen? Iya, dikombin dengan sunscreen. Penggunaannya adalah pakai sunscreennya dulu karena krim DNA salmon itu kan teksturnya mirip-mirip kayak alas bedak. Jadi, nah maka dari itu kita rekomendasikan pakai sunscreennya dulu dan saat sunscreennya sudah menyerap maksimal, setelah itu boleh pakai day cream DNA salmon. Banyak ya, Paisan. Oke, sudah dijawab ya. Pertanyaan dari Kak Resi ya. Oke, ini ada mungkin pertanyaan terakhir Gak ada ya. yang Raihan nih.
RSN nggak ada ya. Jadi ini di Zoom Iya. chat aja nih Mbak Zora. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Mbak Zora. Mungkin mewakili teman-teman yang lain ya. Nah, apa masalah flek hitam ini kan banyak ya sebabnya. Terus konsumen sudah pakai paket flek hitam sudah berapa paket, cuma belum memudar Hmm, ya Kak. Bagaimana ya Kak solusinya kayak? Oke, ini pertanyaan terakhir mewakili dari teman-teman yang lain ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada oke. pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa mungkin di forward ke leadernya, nanti biar disampaikan langsung ke Mbak Zora atau ke Mbak Citra, biar nanti dijawab secara langsung ya. Silahkan Mbak Zora. Oke, jadi memang banyak yang lebih komplain lah lebih tepatnya udah banyak pakai paket-paketan untuk paket plat hitam udah banyak habis beberapa botol tapi kok nggak ada terlihat hasilnya. Nah, yang pertama coba tanyakan beberapa pertanyaan dulu ke customer-nya. Pertama, apakah dia udah rutin pakai sunscreen dan dia reapply setiap hari? Kemudian yang kedua, apakah dia sudah menjaga pola makannya. Kemudian yang ketiga, sebelumnya apakah dia mantan pengguna merkuri atau hidroquinon? Karena kalau memang iya, itu bakal memang butuh waktu lebih lama, bakal bisa 6 bulan lebih. Kemudian eh, yang ketiga, setelah itu jangan lupa tetap dijelaskan ke customer-nya bahwa flash hitam itu berbeda setiap orang sesuai kedalaman kulitnya. Jadi kita bisa jelaskan tadi tuh lapisan kulit kita itu ada berapa tadi ada 5 atau 6 lapisan kulit. Boleh kita jelaskan, kita gambarkan nih. Flash hitam ibu itu mungkin ada di lapisan paling bawah, paling dasar ibaratnya dasar lautnya itu jadi kalau misalnya saat mempakaikan skincare itu bukan berarti dia tidak menghilang atau tidak berkurang, Mbak. Tapi ternyata itu adalah proses penyembuhan saat flek yang ada paling dalam itu berusaha untuk naik ke atas sehingga terlihat itu seperti flek baru. Padahal itu adalah proses penyembuhan atau proses berkurangnya flek hitam tersebut. Jadi setiap orang yang komplain kok nggak berhasil, jangan lupa tanyakan juga pola hidupnya, kemudian bagaimana pelatihannya dia pakai baju surya. Jadi kita harus aktif untuk menanyakan ke customer-nya itu biar dia nggak lari nih harus tetap pakai SR12 karena memang salah satunya itu serum retinol itu bagus banget buat flek hitam. Itu teman-teman. Oke, alhamdulillah ya sudah dijawab pertanyaannya ya oleh Kak Zora ya. Nah, semoga apa yang Sudah. disampaikan oleh Kak Zora dapat bermanfaat, nambah pengetahuan kita untuk semuanya. Jadi teman-teman nanti Amin. kalau misalkan teman-teman nih di luar ketemu orang yang punya flek hitam, langsung aja ya, langsung sodorin produk SR12 ya. Update Anda punya suryanya. flek hitam, Anda mau hilang flek hitamnya? Nah, ya, sini saya kenalkan produk SR12 mampu ya mengatasi flek hitam dengan cepat dan juga aman digunakan ya. Masya Allah. Saya yakin kalau teman-teman jualan begitu langsung tuh ya hard selling aja. Kenapa? Kita Langsung. tahu masalah orang tuh ngeliat flag hitam nih. Pasti dia pengen flag hitam itu memudar ya. Nah, teman-teman dekati bagaimana caranya mengatasinya, kenapa sudah terjadi dan berikan solusinya. Oke. Ya dan jangan lupa juga nih teman-teman nih ya sudah di reminder nih sama eh, Kak Isabel ya untuk link absensi bagi teman-teman yang hadir pada hari ini. Jangan lupa untuk isi form absensi dan juga evaluasi buat feedback untuk kita semuanya agar kita bisa lebih baik lagi memberikan materi, memberikan pelayanan untuk mitra-mitra S12 ya. Oke, baiklah teman-teman, jangan lupa ya kita sudah masuk di sesi akhir. Jangan lupa untuk isi form absensi. Ya kita tutup pertemuan kita pada hari ini dan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, bagi teman-teman yang Alhamdulillahirobbilalamin. mungkin pertanyaannya belum tersampaikan, nanti bisa sampaikan ke leadernya untuk langsung di forward ke apoteker Zora atau mungkin ke apoteker Citra bisa nanti dijawab secara langsung ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Zora atas materinya yang Terima kasih disampaikan pada Isan. hari ini ya dan juga teman-teman yang hadir pada hari ini, Masya Allah luar biasa. Ya semoga nambah pengetahuan ya berkah materinya, berkah ilmunya dan juga selalu belajar sehat selalu dan juga teman-teman semuanya Amin, sehat amin. selalu dan jangan lupa untuk selalu mengikuti program-program yang yang diselenggarakan oleh SR12 ya. Nah, ya dan juga kita ada info di hari Kamis nanti kita ada training. Besoknya hari Rabu kita ada BOS ya. Bagi teman-teman yang mungkin ada di sekitar kantor SR12 boleh datang ke kantor SR12 untuk mengikuti BOS ataupun Gratis ya, teman-teman yang Faisan? berada ya Gratis. gratis dong. Ya, gratis ya.
Nah, BOS ini untuk teman-teman yang mungkin punya calon mitranya yang masih belum yakin, ragu-ragu, bisa nanti datangkan ke BOS atau nanti ikuti BOS secara online ya, secara online juga kita bisa ya biar nanti mereka semakin yakin dengan bisnis SR12. Dan juga hari Kamisnya kita ada training live workshop ya, workshop live transformation yang diadakan di kantor pusat juga. Jadi bagi teman-teman yang berada di sekitar kantor pusat, yuk ikutin training-trainingnya ya, baik itu online ataupun offline ya. Baiklah teman-teman, kita akan tutup Zoom kita pada hari ini ya. Saya San Fajri mohon undur diri dan juga pemateri kita pada hari ini Mbak Zora pun juga akan undur diri. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Jangan lupa untuk isi absensi dan evaluasinya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan